3 kali pemijatan, di mana itu nanti Berarti selang-seling ya, sekarang dipijat pagi sore, besok tidak, lagi 2 hari dipijat pagi sore gitu ya? Gitu ya? nggih Ibu nggih Yang Ibu. saya pahami begitu, nggih. Terus setelah intervensi 3 hari, kan Anda mengukur data pos maksud saya, hanya sekali ya? Nggih Ibu, iya Ibu. Karena sedikit berbeda ini, misalnya ini di pre kan udah ada lakukan pengukuran ya, sebelum intervensi kan udah pengukuran. Eh, bisa jadi Anda akan mengukur dengan 1 kali intervensi bagaimana, 2 kali intervensi gimana, 3 hari intervensi gimana. Bisa saja seperti itu karena desain penelitian kan tergantung kemampuan kita untuk mengerjakan, kemudian pertanggungjawaban akademisnya dan sebagainya. Oke, berarti kita sepakat setelah intervensi yang ketiga baru dilakukan pengukuran. Berarti data pre dan data post adanya hanya 1 ya, berpasangan ya. Tadi Anda bilang sudah TPR dan sebagainya secara apa namanya, secara statistik memang seperti itu kalau memang kita bawa ke numerik ya. Jadi hal yang mendasar itu sih yang saya ingin komentari ya. Kalau memang apa, kalau memang bisa diterima gitu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Kemudian kata tulis tadi sudah saya kasih tanda ya. Nah, di Nggih Ibu. halaman 24 ini saya lihat jumlah jam tidur bayi yang cukup ASI selama 2 sampai 4 jam. Ini maksudnya apa ya di halaman 24? Terus jumlah jam tidur. Halaman 24 saya baca gitu. Izin Ibu, kalau untuk jumlah jam tidur kan setiap pemberian ASI itu disarankan 2 jam sampai 4 jam Ibu. Apanya? Maksudnya selama ASI eksklusif itu disarankan untuk pemberian ASI kembali itu setiap 2 jam sekali sampai 4 jam sekali Ibu. Nah, gitu terus. Jadi Ini jumlah jam tidur bayi yang cukup ASI itu sama 2 sampai 4 jam. Jadi setiap 2 sampai 4 jam dibangunkan untuk ASI lagi gitu Ibu. Tapi kalau misalnya nggak dibangunkan bakalan mengganggu ke ASI eksklusif nanti Ibu. Kan setiap sesering mungkin mengasihi bakalan semakin memproduksi hormon prolaktin Ibu. yang dimaksud setiap kali periode tidur ini Bu ya. Jadi ya. Inggih Ibu. Karena ini ambigu ini Periode 2 sampai 4 jam itu 1 kali periode tidur atau 24 jam kan berbeda ya, Dek ya. Karena waktu tidur bayi itu kan kita tahu berapa jam sih per hari gitu ya. Dipertegas lagi ini kalau memang seperti itu ya silakan. baik Ibu. Kemudian nah, ini saya di di DO akhirnya datanya tadi. Ini Ibu maaf Numerik Ibu. apa kategori? Ordinal apa numerik? Izin Ibu Disepakati apa? numerik Ibu yang disepakati dari Ibu Disepakati sebelumnya. numerik ya. Numerik disepakati berarti nanti untuk tingkat kecemasannya angka-angkanya sudah kebayang ya dia. Izin Ibu di EPDS ada rincian angka-angka, jabaran angka-angka untuk penilaian yang itu. Udah jelas, yang penting Anda jelas apa namanya. Kemudian kalau di pengeluaran air susu nanti akan datanya lahir seperti apa ya? Izin Kalau Ibu, diberikan. izin saya berencana ingin mengeluarkan data berupa ini tabel Ibu. Enggak, maksudnya ya kalau nanti penyajiannya ya itu tabel ya. Tapi data yang Anda munculkan nanti apa? Ini kan kalau dinominalkan lancar, tidak lancar, kan gitu. Kalau dinumerikkan, skala datanya nanti apa? Interval, rasio, bentuk nanti data yang akan keluar seperti apa? Itu menjadi pemikiran Anda. Nggih. Kemudian hipotesis tadi sudah dikomentarin Ibu Sohendri. Kemudian pendekatan kepada respondennya apa? Jenis penelitian pre-eksperimen, postpartum, Kan one group pretest proses, pendekatannya gimana pasien ini? Proseksional? konsekutif ya Bu. Ah, Ingin proseksional apa time series? Kok ada konsekutif sih? Sampling kali. nggih salah Ibu. Proseksional Ibu. Proseksional ada aja memberi intervensi kan ada ping 6 ketemu pasien. Pretest langsung intervensi itu kan udah ping 6. Paling nggak 6 kali loh Anda ketemu responden yang setelah intervensi yang ke-6 ketiga sore hari Anda kan post test langsung 6 kali loh Anda ketemu responden. Proseksional namanya. Izin Ibu, nanti bakal saya pelajari kembali Ibu. Ya, belajar lagi nih yang namanya cross seksional, mana namanya pendekatan yang lain. Terus ini itu tadi udah dikomentarin tentang besar sampel ya Bu Mangwin ya. Jadi saya nggak perlu komentar ya. Jadi melihat berapa yang itu ya, berapa yang lahir ya 2 bulan. Rata-rata berapa sih yang lahir di sini Bu di Puskesmas Dendin? Izin Ibu, kalau untuk per bulannya itu Per bulan? di wilayah Puskesmas Dentim itu ada 7. Sebentar. Anda akan mencari Ibu Nipas di wilayah kerja Dentim gitu ya? Nggih, Dimanapun dia lahir gitu? nggih Ibu. Anda tahu ya? Anda kira-kira dapat ya? Aduh kok saya semakin tergelitik ya mulut saya untuk bertanya. Anda akan dapat itu, tahu Anda wilayah Puskesmas Dentim 1 itu dari mana ke mana? Ada berapa Izin desa, ada berapa kelurahan? izin Ibu, Mhm. sebelumnya saya menggunakan
area tempat puskesmas satu Dentim saja nih Bu. Tapi setelah saya lakukan studi pendahuluan ke puskesmas satu Dentim, di Hmm. situ ya orang yang ada di puskesmas satu Dentim itu bertanya kembali apakah memang mau pakai yang di puskesmas satu Dentim, karena kalau yang di puskesmas satu Dentim itu untuk per bulannya itu kira-kira 10 sampai 11 pasien saja Bu yang lahiran di Nah, situ Ibu. terus Jadi kalau Anda maaf, saya sih agak sedikit takut ya, saya yang takut Anda yang berani. Jujur. Ini intervensi loh, Dek. Butuh effort yang luar biasa mengunjungi ke rumah 2 kali sehari. Seluruh ini berarti di wilayah kerja Puskesmas Dentim 1 maksudnya tadi ya. Kalau saya sih malah ini karena intervensi nggak apa-apa loh. Respondennya kecil, nggak apa-apa. Kalau menurut saya yang lahir di Puskesmas Dentim 1, Anda kunjungi ke rumahnya kalau menurut saya ya. Karena jujur kalau saya melihat mobilisasi penduduk dan sebagainya di Denpasar itu sangat-sangat tinggi deh. Anda asli Denpasar ya? izin Ibu tidak Ibu. Nah, apalagi begitu, Anda tidak tahu wilayah, peta wilayah Anda tidak tahu. Terus Anda di mana Anda dapat informasi pasien ini misalnya melahirkan di Rumah Sakit Bros, di Rumah Sakit Wangayo, di Rumah Sakit Prof Murah, di BPM-nya siapa lagi dan sebagainya. Anda dari mana dapat data itu? Kalau Anda mau mencari seluruh NIPAS yang ada di wilayah Dentim 1. Kebayang nggak trouble lagi, kesulitan yang Anda akan hadapi? Izin Ibu terbayang. Kebayang ya. Saya sih tidak bermaksud menghambat atau apa kreativitas Anda, cuman saya kok melihat kesulitan yang akan Anda hadapi gitu ya. Saya tuh mempermudah sebenarnya, mempermudah dalam artian bagaimana bisa Anda berproses lebih gampang, lebih jelas, sehingga memang secara ini pun secara personal pun Anda akan lebih kenal gitu. Misalnya pasien yang lahir di Bros, memang mau Anda siapa? Saya nggak mau loh diintervensi oleh Anda gitu contoh ya. Kalau misalnya lahir di mana namanya di puskesmas, paling nggak udah ada teman Anda nih yang nolong di situ. Anda kenal ikutin, dijembatanin oleh teman Anda seperti itu. Sehingga menggampangkan ya, saran saya jadi pada ibu nipas yang melahirkan di Puskesmas 1 Denpasar Timur bulan Februari dan Maret. Kudu aja. Berapa aja dapatnya? Misalnya dapatnya 20 syukur, dapat 15 enggak apa-apa karena ini intervensi kalau saya pemahaman saya tadi intervensi itu tidak harus banyak, tapi memang kita wajib bisa mempertanggungjawabkan bahwa intervensi perubahan yang terjadi karena intervensi kita gitu. Kalau saya begitu sih secara mendasar ya. Mungkin itu aja Bu yang karena waktunya juga tinggal 3 menit. Yang lain-lain sudah sangat lengkap Bu Mam Swindri mengomentarin. Jadi saya hanya dari segi teknis pelaksanaan kegiatan dan bagaimana dia bisa masuk ke responden itu aja saya sedikit apa ya agak-agak kurang berani gitu untuk bila apa yang dilakukan oleh Vika ini ya. Ya mungkin itu waktu yang kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu. Ya, mungkin ini pemikiran kita semua ya, yang juga sempat khawatir gimana dia menemukan pasiennya, respondennya seperti itu. Karena memang Pika ini bukan warga asli Bali dan merantau dari Kendari ya, Pika ya kemarin ya? Ini Ibu dari Riau Ibu. Oh, dari Riau. Ya, jadi Berarti sama Gita ya, yang bimbingan saya ya, sama Gita ya, kamu merantau ya Vika. Gita izin Marcelina. Ya. izin Ibu, iya Ibu, tapi kita dari Sumatera Barat nih. Oh, tapi puskesmasnya Poltekkesnya kemarin Riau deh ya. Iya, iya. Sana sini jadi ya. Ya, Karena ada juga bimbingan saya seperti Anda, orang luar kemudian sekolah di sini sambil home care, persis lah ceritanya begini. Saya takutnya itu tadi Anda tidak mengenal wilayah, tidak mengenal budaya kita dan sebagainya yang mungkin akan lebih apa ya, lebih sulit gitu ya. Iya. Kan jadi besar sampelnya kita tidak bisa tentukan berarti sebelumnya kalau memang kita pakai patokan waktu ya, karena ini bulan Februari udah mau pertengahan, belum lagi perbaikan, barangkali kita pakai patokan 2 bulan ya Bu ya, Februari pertengahan anggap dapat mau akhir sampai April awal seperti itu barangkali ya Bu ya, pasien-pasien yang melahirkan dari bulan Februari akhir sampai ke April awal, apakah seperti itu nggak Bu? Lebih baik nih. Ya. Ya, kalau bisa paling enggak dapat waktunya lebih kurang. Kalau 2 bulan ya. berarti sampai akhir April ya Bu ya. Kalau misalnya dia mulai nih di Februari akhir, dia sudah sampai anggaplah tanggal 23 ya, di minggu keempat Februari itu dia mulai 23. Ya, mulai Tapi dia belum izin, belum ethical clearance loh. Iya loh. itu masalahnya. April akhir dia sudah mulai ujian. Apa April sampai minggu ketiga ya kita ini ya? April. Ya mungkin Bu Win gimana, ada saran Bu? Ya, terkait dengan sampel nanti kan dihitung dengan rumus yang sesuai rancangan itu tergantung nanti jurnal yang dipakai berapa nilai simpangan bakunya dan jumlah sampel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Kalau nilai set alfanya kan pasti menggunakan p-value-nya 0,05 ya. Itu kan set alfanya akan pasti 1,96. Nah, betanya pakai saja yang kesalahan tipe 2-nya pakai 20%, 0,8. Ya, itu jadi kan itu kan akan dibagi tuh
akan kecil nanti angkanya. Nah sekarang tergantung dari simpangan baku sekarang. Dari simpangan baku standar deviasi pre dan post aktif penelitian sebelumnya, Rapika harus menghitung gabungannya dengan rumus yang sesuai. Nah itu jadi kalau semakin gede simpangan baku yang dipakai akan gede hasilnya karena kan dia akan dibagi, akan membagi. Jadi juga kalau semakin kecil min pre dan postnya dipakai akan gede angkanya. Nanti pinter-pinter milih jurnal yang akan dipakai untuk menghitung besar sampel ya Rapika ya. Izin Ya, Ibu. Ya, Dia sebenarnya sampel awalnya 20, kemudian ditambahkan dia 20% lagi karena dia antisipasi drop out. ya betul emang harus. Jadi 25 gitu kan. Kalau misalnya hanya ditambahkan 10% kan 22-an dia dapat sampelnya. Nah, mudah-mudahan terpenuhi dalam waktu 2 bulan ini ya Bu ya. Ada juga Bu yang jurnal literatur yang mengatakan bahwa intervensi minimal 30 itu ada. Coba pakai itu, cari dulu buku primernya yang mengatakan bahwa untuk Minimal 20 ya Bu ya? 30 yang kuasi ini. eksperimen itu minimal 30. Nah, kalau kan dia kan rentan nipasnya kan hari ke-5 sampai 14. 12, hari ke-5 sampai 12 nih. 13. Itu Ya. kan Rapika bisa nunggu di bersama Dentim 1 yang lahir bulan Februari awal pun sepanjang masih nipas kan masih bisa dipakai sampel Boyan ya tadi. Dan mengenai pengeluaran ASINya, pokoknya di hari ke-5. Ya, hari ke-5 Ya, sampai di pas hari ke-5 mungkin ya ini harus berpacu dengan waktu memang Pika nih. Di pas hari ke-5 dia sudah mulai pretest dan melakukan intervensi seperti itu. Karena dia di fase hari ke-5 itu dengan catatan dia memang prolaktinnya masih belum begitu bagus. Sehingga dia diberikan pijat oketanin. Ya, seperti itu Ibu. Memang kalau pengalaman yang mahasiswa yang itu dengan eksperimen data numerik dan post kayaknya itu sampelnya di bawah 30 rata-rata. Kemudian nanti tambahkan 10%, paling maksimal 30. Kalau Rapika biar nggak capek hitung, cari literatur yang mengatakan bahwa studi eksperimen atau kualitatif eksperimen itu 5-30 cari itu dulu. Nah untuk 30 sampel itu coba cek ke Dentim 1 berapa partisnya per bulan. Kalau nggak harus dikembangkan lagi ke PMB yang wilayah Dentim 1, kan ada generatornya. Generatornya teman-teman dari Bali aja biar tahu wilayah. Karena kita juga home care ada pengalaman berkunjung ke teman-teman. Ya. Endumnya orang Bali, yang kasih tahu adik-adik kelasnya aja yang di sini yang reguler gitu di ada gitu. Ini sebenarnya besar sampelnya 25 Bu dari hasil perhitungan sampelnya, cuma dia memang ditambahkan 20%. Kalau kita tambahkan 10% masih 22 dah jumlahnya ya, besar sampelnya jadinya nih. Ya, dan nanti itu diperbaiki ya Pika ya. Dua-dua mudah-mudahan tercapai di ini dan mungkin nanya di situ di Dentim 1 PMB yang lumayan ramai di mana di situ dicari lagi untuk selain di puskesmas sama PMB seperti itu ya Pika ya. Baik Ibu. Ya, itu tadi Boyan di observasi kan ada frekuensi kencing. Nah, itu kan pasien bayi sekarang kan pakai pampers ya. Bagaimana nanti mengkondisikannya? Turunan berat badan berarti Rapika harus mengukur dengan timbangannya pre, post, baru dihitung penurunannya. Itu aja yang tadi yang amati. Ya, untuk volume air kencingnya ya itu ya nanti berat badan atau bisa juga dia nimbang berapa volumenya dengan menimbang pampers. Ya, oke. Terima kasih Bu Win, terima kasih Bu Ayu atas masukannya. Bagaimana Bu Win dan Bu Ayu bisa dilanjutkan ya? Dilanjutkan. Silakan lanjut. Matur suksema. Ya, Pika sudah mendengarkan bersama bahwa usulan skripsinya Pika ya bisa dilanjutkan dengan catatan perbaikan cepat ya, karena ini intervensi dan mencari pasien nipas ya yang di mana di Denpasar itu agak sulit nyarinya yang normal gitu ya. Jadi silahkan nanti segera diperbaiki ya dalam waktu 1 minggu. Kalau bisa kurang dari 1 minggu, karena nanti harus kejar waktu dan pengalaman ini Vika tidak boleh lagi telat-telat. Kasihan, sayang banget intervensi nilainya batas lulus ya. Silakan Vika, ada yang mau disampaikan? Izin sebelumnya Ibu, terima kasih atas waktu dan saran serta masukan dari Ibu penguji 1 dan penguji 2 dengan Ibu Swindri dan Ibu Makeni. Izin Ibu, sejauh ini memang laporan usulan skripsi saya memang masih dalam jauh dari kata sempurna. Atas saran dan masukannya, semoga laporan usulan skripsi saya dapat lebih mendekati dengan kata sempurna dan akan saya segera perbaiki. Terima kasih Ibu. Oke, ya selamat ya Pika. Ya, demikian untuk seminar usulan skripsi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Swindri dan Ibu Ayu Marhaya.